Pernah nggak sih lu berpikir kenapa lu menganut suatu agama? Di saat lu belum tahu apa itu agama, lu udah diwajibkan untuk menganutnya. Di saat lu baru lahir, lu udah ditentuin bakal menganut agama apa. Biasanya akan sama dengan agama yang dianut oleh orang tua lu. Dan di saat lu tumbuh dari anak-anak ke remaja, lu akan diajari atau bahkan dipaksa untuk menjalani kewajiban suatu agama tertentu, tanpa tahu definisi agama itu sendiri apa. Biasanya di tahap ini, lu jadi menutup mata dengan agama lain, dan merasa kepercayaan yang lu anut adalah yang paling benar daripada agama-agama lain. Antara lu pelajari dan mendalami agama yang lu anut, atau hanya sekedar menganut tanpa mendalami. Antara lu takut untuk mempelajari agama lain, atau lu merasa bodoh amat dengan agama lain. Di saat lu di sekolah, lu melihat benturan antara apa yang diajarkan oleh agama dan apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Di sini lu belum memahami konsep teori dan belum bisa menerima perbedaan sudut pandang. Antara lu mengaitkan sebuah teori dengan agama lu, atau lu menolak teori tersebut karena nggak sesuai dengan kepercayaan lu. Di saat lu mulai dewasa dan mulai menyadari, di dunia ini nggak semua orang menganut agama yang sama dengan yang lu anut. Namun lu tetap merasa agama yang lu anut udah yang paling benar. Semakin usia lu bertambah, lu semakin banyak melihat di agama lu ada orang baik, namun ada juga orang jahat. Begitupun di agama lain, ada orang baik, ada orang jahat. Lu mulai bertanya-tanya, lalu apa gunanya agama? Pada kesempatan kali ini, gua mau ngajak lu balik lagi ke dasar. Kembali ke tahap yang mungkin selama ini lu gak sadar kalau hal ini seharusnya lu pahami dari dulu. Gua anggap kalau lu nonton sampai detik ini dan belum ngetik komentar yang menyakitkan, mungkin apa yang gua katakan sebelumnya relate buat lu. Namun buat lu yang udah terlanjur komen karena terbawa emosi, saran gua biasain nonton sampai habis baru kasih komentar. Dan coba belajar buat kendaliin emosi. Sebelum lanjut, gua mau disclaimer dulu. Di sini gua nggak memihak apalagi menyalahkan agama manapun. Gue cuma pengen kita lebih santai dan mengurangi debat kusir antar agama atau kepercayaan. Karena gue udah banyak banget nemuin perdebatan antar agama yang mana lebih mengedepankan ego mereka. Jadi semoga video ini bermanfaat dan tolong siapkan imannya, karena apa yang akan gue bahas kali ini mungkin agak sulit diterima oleh sebagian orang. Kembali ke pembahasan, kita mulai dari definisi dan sejarah agama itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Namun menurut gua, definisi tersebut lebih ke arah mendefinisikan agama yang bersifat teistik. Teistik artinya mempercayai adanya Tuhan atau dewa-dewi. Sedangkan gak semua agama mempercayai adanya Tuhan, atau disebut dengan agama yang bersifat non-teistik. Biasanya suatu agama akan mencakup kepercayaan atau keimanan, makna dan tujuan hidup, asal-usul manusia dan alam semesta, ajaran moral dan etika, ritual dan ibadah. Secara umum, agama itu semacam petunjuk, panduan gimana lu berperilaku terhadap alam semesta dan isinya. Agama seharusnya bukan hal yang bisa kita perdebatkan, karena agama merupakan sistem yang kompleks. Bukan sekedar lu beda agama, lu sesat. Agama ada untuk kedamaian, bukan sebaliknya. Sebelum agama-agama formal muncul, manusia purba udah punya kepercayaan. Mereka percaya terhadap kekuatan alam dan roh leluhur. Bentuk kepercayaan ini disebut animisme, yaitu keyakinan bahwa semua benda, hewan, dan alam memiliki roh. Kemudian berkembang menjadi toteisme, yaitu penyembahan terhadap hewan atau benda tertentu sebagai lambang spiritual suku. Seiring berkembangnya peradaban, muncul sistem keagamaan yang lebih terstruktur. Di Mesir kuno menyembah banyak dewa seperti Dewa Ra atau Dewa Matahari dan Osiris atau Dewa Kematian. Di Mesopotamia menyembah Enlil dan Marduk sebagai dewa utama. Kepercayaan atas banyak dewa disebut politeisme, sedangkan kepercayaan akan hanya ada satu Tuhan disebut monoteisme. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terbentuk agama Yudaisme. Agama monoteistik pertama yang menyembah satu Tuhan yaitu Yahweh, dianut oleh orang Yahudi. Agama Yudaisme juga merupakan agama Abrahamik pertama sebelum Kristen yang kemudian terbentuk sekitar 30 tahun Masehi dan Islam sekitar 610 tahun Masehi. Agama Abrahamik sendiri adalah agama yang memiliki akar sejarah dan kepercayaan yang berasal dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Kemudian, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi,
Di India berkembang agama Hindu yang berasal dari kepercayaan bangsa Arya dengan kitab Weda. Lalu terbentuk juga agama-agama lain seperti Buddhisme dan Konfusianisme. Serta ada juga agama rakyat atau kepercayaan lokal seperti agama Shinto di Jepang. Dan sampailah kita di masa terbentuknya agama Kristen lalu kemudian agama Islam. Sebagian besar agama yang gue sebutin tadi masih bertahan sampai sekarang. Apa yang gue jelasin ini adalah sebuah sejarah perkembangan agama. Gue yakin lu percaya Yudaisme ada sebelum Kristen, Kristen ada sebelum Islam. Agama berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini ada lebih dari 4.000 agama dan kepercayaan di dunia, dengan Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha sebagai yang terbesar. Meskipun di dunia ini ada berbagai macam agama, namun sekitar 15% penduduk dunia nggak memeluk suatu agama atau bisa digolongkan sebagai ateis dan agnostik. Perbedaan antara ateis dan agnostik adalah dari segi keyakinan akan keberadaan Tuhan. Ateis meyakini bahwa Tuhan itu nggak ada, sedangkan agnostik nggak yakin apakah Tuhan itu ada atau enggak. Namun bukan berarti orang ateis atau agnostik nggak punya moral. Mereka tetap menjunjung tinggi hukum dan etika di mana mereka berada. Selain ateis dan agnostik, ada sebagian orang juga yang memeluk lebih dari satu agama. Contohnya di Jepang, beberapa orang menganut agama Kristen sekaligus menganut agama Shinto. Dunia ini sangat beragam, bukan? Kita balik lagi ke pertanyaan di awal video tadi. Lalu apa gunanya agama sebanyak itu, tapi masih ada aja orang jahat? Ini sama aja lo nanyain, apa gunanya penjara sebanyak itu, jika masih ada aja koruptor? Masalahnya bukan di agamanya, tapi di orangnya. Apapun agamanya, kalau orangnya emang ngeyel, ya bukan agamanya yang bermasalah. Agama adalah petunjuk, tapi nggak semua orang mau ngikuti petunjuk itu. Jadi berhentilah mengaitkan agama dengan kriminalitas. Kalau misalnya lu bilang, berarti agama gagal dong dalam memberikan arahan. Jawabannya tentu saja enggak. Karena yang nggak ngikutin hanya sebagian kecil. Itu pun hanya beberapa aturan yang nggak diikutin. Yang ngikutin petunjuk dari agama jauh lebih banyak. Jadi nggak bisa dibilang gagal juga. Kalau lu merasa agama lu yang paling benar, itu wajar. Tapi yang harus digarisbawahi adalah agama lu adalah yang paling benar buat lu. Bukan berarti juga harus paling benar buat orang lain. Ini soal diri lu, bukan tentang orang lain. Bukan orang lain harus seperti apa, tapi lu harus seperti apa. Agama bukanlah sesuatu untuk diperdebatkan. Agama itu petunjuk hidup. Petunjuk agar hidup lu lebih bermakna. Gak usah memperdebatkan agama mana yang paling benar dari semuanya, karena ini bukan soal mana yang paling benar, tapi lebih ke soal lu menjalani arahannya atau enggak. Jadi, coba tanya lagi ke diri lu, gue udah ngejalanin ajaran agama gue belum? Atau malah sibuk komentarin agama orang? Segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga video ini bikin lo lebih tenang dan bisa lebih bijak dalam memandang perbedaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.